Masalahnya, kalau subsidi ini terus dilanjutkan, itu akan berdampak kepada pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh APBN. Oke Sobat Podcast Space, masih ingat ke kalian bahwasanya Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena aku mengusir penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Dan sekarang mungkin benar adanya apa yang dikatakan Bung Karno, Sobat Podcast Space, karena kita ketahui tepat pada tanggal 3 September kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakannya yaitu kenaikan harga BBM. Oke, bersama aku Davilia Kodari di Podcast Space Perbankan Syariah Hebat. Sobat Podcast Space, sekarang aku sudah bersama Pak Raja. Jadi Pak Raja ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam juga. Jadi di sini kita akan membahas terkait kebijakan pemerintah, mungkin lebih ke sudut pandang dari Pak Raja yang selaku masyarakat dan juga dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Baik, kita langsung saja ngobrol bareng sama Pak Raja. Assalamualaikum Pak Raja. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak, sebelumnya nanya-nanya kabar dulu nih. Alhamdulillah kabar baik. Gimana? Dave? Kabar baik juga? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Alhamdulillah ya. Pak Raja sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan saya yang paling utama yang jelas adalah mencerdaskan anak bangsa. Karena saya diamanahin sebagai dosen di sini ya. Jadi tugas utamanya adalah yaitu tadi mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah. Jadi kalau ditanya itu. Udah mulai produktif ngajar lagi Pak sekarang? Alhamdulillah udah, kemarin terakhir hari Jumat. Oh, Jumat kemarin. Baik Sobat Podcast Space, kita mungkin langsung saja bakal ngobrol-ngobrol terkait kebijakan pemerintah nih. Karena kita ketahui kan ya Pak ya, mungkin Bapak kita sama-sama tahu berita sekarang emang lagi booming-boomingnya dan Bapak juga mungkin lihat para demonstran kemarin, mahasiswa-mahasiswa demo terkait kebijakan pemerintah, terutama kebijakan kenaikan harga BBM. Pak, jadi David mau nanya nih kan, jadi gimana nih menurut Bapak terkait kebijakan baru dari pemerintah nih? Oke, cukup berat ya pertanyaannya. Kebijakan baru pemerintah, kalau bahasa kita ya kenaikan harga BBM ya. Iya. Kalau bahasa halus mereka penyesuaian harga. Penyesuaian harga. Ini bagusnya gimana nih ya? Disampaikan dulu press release mereka tentang kebijakan pemerintah atau kita langsung tanggapi? Boleh nih kita bahas tentang release-nya dulu Pak. Oh, press release mereka dulu ya. Biar teman-teman kan kemarin demo mungkin tidak sedikit juga. Mungkin ada teman-teman dari pendemo nggak paham apa yang didemokan nih. Betul. Biar teman Sobat Podcast lebih paham kan Pak terkait adanya kebijakan ini. Oke. Pertama disclaimer dulu ya. Di sini saya sebagai pembicara, kapasitas saya tidak pro siapa-siapa, tapi saya berbicara berdasarkan data. Ini press release dari sekretariat dari kepresidenan ya. Kalau dari beritanya yang saya terima adalah, jadi intinya sebenarnya kondisi yang saat ini terjadi adalah kita ketahui sekarang geopolitik Indonesia dan geopolitik dunia ini kan sekarang sedang tidak stabil ya, sedang tidak stabil. Banyak negara-negara yang sekarang masuk dalam lingkaran konflik, termasuk salah satunya adalah negara-negara yang merupakan pengekspor minyak atau bahkan mereka produser minyak. Jadi sekarang harga minyak dunia itu sangat tidak stabil. Itu kondisi pertama yang harus kita pahami. Terus apa hubungannya? Tentu jelas ada hubungannya. Harga minyak dunia itu kemarin sempat 150 US dollar per barel ya. Ya, kita bisa konversi misalkan kita kesepakatan 1 US dollarnya itu 14.700 ya, 14.700. Kita sepakati bahwa 1 barel itu sekitar 158,98 sekian liter ya. Itu kan lumayan itu kan. Dan alhamdulillah sekarang sih sebenarnya udah agak turun ya. Kalau terakhir ICP kita, Indonesian Crude price kita itu di angka 105 US dollar per barel ya. Itu kalau dikonversi sih sebenarnya
Berapa ICP Indonesia? ICP Indonesia itu di angka 9.700. Itu minyak mentah. Baru minyak mentahnya Baru ya, Pak? minyak mentah. Minyak mentah nih kan mau diangkat, mau diproses dan sebagainya. Barulah nanti terbit harga yang ada di SPBU. Itu pertama dari datanya. Kemudian kalau dari pemerintah, mereka menyampaikan seperti ini. Masalahnya, kalau subsidi ini terus dilanjutkan, itu akan berdampak kepada pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh APBN. Karena kalau menurut mereka, biaya untuk subsidi dan kompensasi untuk total kebutuhan primer penduduk Indonesia kayak listrik, BBM, dan sebagainya itu di angka 502,4 T. Lumayan ya. Itu luar biasa, menjebolkan APBN kita ya. Iya. Kita harus hitung lagi gitu kan, utang kita sekarang sudah berapa, kalau ini dibiarkan akan efeknya kan kita bisa prediksi akan kemana gitu kan. Hutang kita udah sampai 7.000 Ya. triliun, Pak. Iya, luar biasa ya, berarti tambah 500 lagi jadi 7.500 ya, Ya, itu lumayan 7.500 T. membengkak. Ya, yang akan menanggungnya tetap kita juga, itu yang harus take concern gitu kan. Tapi yang lebih ironisnya lagi adalah pemerintah menyampaikan 70% dari subsidi dan kompensasi tadi itu tidak tepat sasaran. Itu malah di istilahnya harusnya kan subsidi dan kompensasi itu kan diterima oleh masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini malah dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Itu yang agak ironisnya ya. Jadi kan di sini masalahnya adalah uang negara ini kemana perginya? Sayangnya uang negara itu tidak pergi ke tempat yang Seharusnya. iya seharusnya. Itu yang sedihnya gitu kan. Jadi di sini saya kelihatan kayak pro pemerintah, enggak. Saya menyampaikan data dari pemerintah seperti itu. Itu baru dari press release mereka. Terus tadi pertanyaan Mbaknya gimana tadi? Bagaimana menurut Bapak terkait kebijakan ini gitu? Oke, terkait kebijakan ini ya. Kalau penyesuaian harga ya. Penyesuaian harga kalau sebelumnya, oh iya, kita sedikit informasi sedikit ya. Jadi BBM itu kan ada BBM yang subsidi, ada yang BBM non subsidi. BBM yang subsidi itu seperti Pertalite dan biosolar ya. Sedangkan yang non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, terus Pertadex, semacam itu ya. Nah, fenomena yang dilihat pada saat ini, beberapa yang kita lihat ternyata banyak di SPBU itu konsumen yang mengisi Pertalite itu kebanyakan mobil-mobil mewah yang otomatis orangnya sebenarnya udah mampu gitu kan. Itu kan sangat disayangkan gitu kan. Gara-gara Pertamax-nya naik, mereka lari ke Pertalite. Makanya Pertalite langka gitu kan. Terus yang kita lihat kemarin kan jomplang banget ya perbandingan harga antara Pertamax dan Pertalite. Pertamax yang RON-nya 90 aja harganya 7.650 ya. Terus kalau dibanding sama Pertamax, Pertalite sama Pertamax itu RON-nya cuma 2 di atas itu harganya sampai 12.500 ya. Kalau di tempat kita malah 13.000 ya. 13.000 kan jomplang banget kan. Nah, pemerintah melihat wah ini ada peralihan pemilihan konsumen ya, karena melihat wah ini Pertalite makin murah, Pertamax makin mahal gitu kan. Yang sebelumnya pakai Pertamax balik jadi pakai Pertalite. Nah ini kan jadinya subsidinya nggak tepat sasaran gitu kan. Subsidinya nggak tepat sasaran. Toh masyarakat juga kan harusnya yang menerima subsidi ini kan yang kurang mampu, malah nggak dapat bagian. Itu pendapat saya. Jadi terkait harga BBM itu nggak seburuk yang kita perkirakan ya Pak ya. Jadi karena kan memang naiknya harga BBM itu kayak mungkin masyarakat tuh berpikir dia tuh semuanya naik gitu. Harga pokok naik, terus pokoknya kebutuhan mereka naik, tapi penghasilan mereka tetap gitu-gitu segitu-gitu aja gitu. Jadi dari untuk
Bapak secara pribadi nih, apa yang Bapak rasakan dengan naiknya harga BBM? Berpengaruh kah? Kalau jawaban jujur saya ya itu cukup ada pengaruh signifikan terhadap pengeluaran bulanan ya. Ya, mungkin mewakili masyarakat Indonesia secara umum bahwa ya otomatis kalau BBM naik, yang dia punya kendaraan atau naik kendaraan umum, ongkosnya naik ya. Dan efek domino lainnya dari BBM naik itu lebih banyak. Kayak yang pastinya kebutuhan pokok akan naik, kemudian biaya transportasi akan naik, kemudian biaya operasional perusahaan itu pun akan naik, yang memaksa mereka untuk melakukan efisiensi. Kemudian ada efek lain seperti mungkin akan bertambahnya pengangguran yang akan menjadi concern tambahan bagi pemerintah. Itu efek domino dari kenaikan BBM. Gitu ya Pak. Jadi saran Bapak nih kan untuk kebijakan pemerintah ini itu tuh pas nggak sih gitu sebenarnya? Dari pakar ekonomi bisa dibilang. Salah satu dosen ekonomi kan Bapak. Oke, kalau saran buat pemerintah kan udah mulai menjalankan rencana bahwa sudah lihat tadi akar masalahnya kan, bahwa 70% itu tidak tepat sasaran. Nah, pemerintah mulai mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara mendigitalisasi pelanggan Pertamina. Supaya tadi ya nggak mungkin kan Alphard beli Pertalite gitu ya. Nggak takut nanti mesinnya rusak gitu kan. Jadi digitalisasi data pelanggannya itu kan, pelanggannya, mobilnya, dibatasi juga ya Pak? Iya, dibatasi gitu kan. Bahwa kalau Pertamax kalau mobilnya Alphard ya harusnya isinya Pertamax gitu kan. Nah, seperti itu. Digitalisasi ini harus dijalankan. Tentunya harus koordinasi dengan SPBU, pemerintah Pertamina sebagai pelaksana teknisnya. Itu harus dikoordinasi dan dievaluasi sudah sejauh mana efektivitasnya. Terus yang kedua tadi kan pemerintah menyatakan bahwa akan memberikan subsidi BLT BBM dan tambahan untuk karyawan yang gajinya di bawah 3.500.000 dalam bentuk upah ataupun uang kompensasi lah ya untuk itu. Nah, itu perlu dievaluasi apakah benar tepat sasaran atau tidak. Terus kita melihat kayaknya energi dunia ini kan ya namanya energi minyak ya. Minyak ini kan energi yang non-renewable ya, yang tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat ya. Jadi kita sebagai negara yang besar, ya kita tahu bahwa energi ini kan suatu kebutuhan yang sangat vital bagi suatu negara ya. Nah, untuk itu kita harusnya tidak hanya menggantungkan pada energi minyak bumi dan gas. Jadi kita harus mulai mencari energi yang renewable kayak energi